Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Prodi PAI dari semester 3C. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengajar saya menggunakan media whiteboard dan juga menggunakan tajwid praktis ini. Nah, kenapa saya memilih media whiteboard sebagai media utama saya? Dikarenakan media whiteboard ini bisa menjadikan sebuah contoh menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk kelanjutannya ataupun bagaimana praktiknya, kita lanjut ke bagian video selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan memulai pelajaran, yaitu kita buka lembar daripada buku tajwid praktis ini. Kita buka halaman yang mana halaman ini menjelaskan tentang bagaimana hukum nun sukun dan tanwin. Yang mana hukum nun sukun dan tanwin ini sangat-sangat menjadi dasar daripada ilmu tajwid. Karena kebanyakan di dalam Al-Quran yang menjadi pembahasan adalah tentang hukum nun sukun ataupun tanwin. Nah, yang mana pertama kita harus tahu bahwa nun sukun ataupun tanwin ini hanya memiliki perbedaan dari segi penulisan, bukan daripada segi bunyi. Karena dari bunyinya, baik nun sukun ataupun baik itu tanwin fathah, tanwin kasroh ataupun tanwin domah memiliki bunyi yang sama. Nah, pada kali ini nun sukun ini terbagi ataupun tanwin ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan idgham idgham bigunnah. Nah, jadi teman-teman, untuk idgham bigunnah ini sendiri adalah penjelasannya merupakan nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan 4 huruf di dalam huruf hijaiyah, yaitu yang pertama ada huruf ya. Nah, ada huruf ya. Kemudian ada huruf wawu. Kemudian ada huruf mim dan juga ada huruf nun. Nah, jadi teman-teman, untuk 4 huruf ini ketika diawali dengan nun sukun ataupun tanwin yang 3 ini bertemu salah satu daripada huruf yang 4 ini, nah maka hukumnya dinamakan dengan idgham bigunnah. Cara membacanya yaitu dengan didengungkan ketika nun sukun ataupun tanwin ini bertemu dengan ya, wawu, mim ataupun nun. Yang pertama, kita akan mengambil contoh ketika kita lihat di sini di dalam buku pelajaran tajwid, ketika nun sukun bertemu dengan ya terlebih dahulu. Nah, ketika nun sukun yang ini bertemu dengan iya, bertemu dengan huruf ini, maaf ya teman-teman, spidolnya agak kering. Nah, maka kita akan buat contoh di sini. Man. Sebentar teman-teman. Nah, li di sini. Kemudian ada mim. Spidolnya kering teman-teman. Nah, di sini ada nun sukun. Nah, liman kemudian bertemu dengan huruf ya dan juga huruf ro. Nah, di sini ketika bertemu dengan huruf ya, maka kalimat ini menjadi idgham bigunnah, yang mana harus didengungkan, dibacanya menjadi limayyaro gitu teman-teman. Ini salah satu contoh daripada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Nah, gitu teman-teman. Ini contoh yang pertama, yang mana ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya dinamakan idgham bigunnah. Ini yang pertama teman-teman, yaitu idgham bigunnah gitu.
Nah, untuk yang kedua kita ambil dari contoh ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, teman-teman. Nah, di sini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, kita bisa lihat, buka lagi buku pelajaran tajwidnya. Di sini ada contoh azabu wasibun. Nah, di sini kelihatan. Nah, kita di sini aja contohnya ya. Kita membuat contoh ain zal. Aduh. Azza buwasibun. Nah, di sini ba, aduh. Azza bu wa spidolnya habis, teman-teman. Azabu wa, kemudian di sini ada sin dengan ada sod dengan ba. Maaf teman-teman, salah. Ada sod dengan ba. Nah, jadi tulisannya ada buwa si dengan bun. Nah, gitu teman-teman. Ini untuk contoh yang wawu. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu, maka di sini teman-teman dibacanya menjadi azabu wasibun. Nah, seperti itu teman-teman untuk idgham bigunah. Nanti untuk mim dengan nun, kita kalau bertemu lagi kita akan membuat penjelasan untuk mim dengan nun. Nah, ini satu teman-teman tentang idgham bigunah. Kemudian ada dua tentang idgham bila gunah. Ada 3 iqlab, 4 ikhfa, dan 5 izhar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu untuk idgham bila gunah dan seterusnya di pembahasan selanjutnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Alasan mengapa saya memilih mohon maaf ya, tulisannya agak tidak terlihat. Saya memilih whiteboard sebagai media yang saya gunakan sebagai media pembelajaran dikarenakan dalam materi pembelajaran tajwid kita memerlukan yang namanya contoh nyata. Jadi tidak hanya melihat kepada tajwid praktis ini, meskipun ini juga termasuk media, tetapi kita juga harus menulisnya dalam board dengan contoh-contoh yang lain agar peserta didik ataupun santri-santri itu dapat dengan mudah memahami apa yang akan kita sampaikan. Jadi seperti itu teman-teman tentang bagaimana praktik saya menggunakan media pembelajaran. Yang paling utama saya gunakan adalah papan tulis ini ataupun whiteboard dan juga spidol ini teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.